Pernyataan mengejutkan Abu Shahab. Muncul kabar bahwa milisi Abu Shahab yang dituduh mendapat sokongan senjata dari Israel menolak tudingan adanya hubungan dengan Zionis. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah strategi Israel memanfaatkan Abu Shahab untuk menekan Hamas telah gagal. Meskipun Israel unggul dalam persenjataan, Abu Shahab yang semula dipersenjatai untuk menumpas Hamas justru kabarnya berbalik arah dan ikut membagikan bantuan kemanusiaan. Publik menduga bahwa kelompok yang dulunya musuh bebuyutan, Hamas kini justru memusuhi Israel. Abu Shahab menegaskan bahwa senjata yang diberikan tidak menjadikan mereka boneka pihak yang mempersenjatai. Tuduhan dan bukti dari Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam merilis video yang menuduh milisi Abu Shahab bersekongkol dengan operasi rahasia yang diduga dikendalikan Israel. Dalam video tersebut, pasukan Yasser terlihat menyusup bersama unit penyamaran Israel dan menyerang warga Palestina di Rafah. Keluarga Abu Shahab di Gaza mengutuk aksi kolaborasi ini sebagai pengkhianatan yang memalukan dukungan Israel dan kecaman internasional. Dunia internasional mengecam dukungan Israel terhadap geng bersenjata di Gaza untuk menumpas Hamas. Langkah ini dinilai sebagai bukti kebiadaban Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka mengakui bahwa Israel pernah memberikan dukungan, termasuk persenjataan, kepada geng bersenjata di jalur Gaza. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan rekomendasi intelijen keamanan Israel untuk melemahkan Hamas, Popular Forces dan Yasser Abu Shahab. Geng kriminal militan ini dikenal sebagai Popular Forces, dipimpin oleh Yasser Abu Shahab. Kelompok ini sempat mengklaim dukungan dari otoritas Palestina, meskipun belum ada verifikasi independen. Popular Forces mulai aktif sejak akhir 2024 dan pernah mengusir pasukan Hamas dari Rafah Timur. Namun, mereka juga dituduh menjarah truk bantuan PBB. European Council on Foreign Relations menyebutkan bahwa kelompok ini memiliki ratusan anggota, mayoritas berasal dari kerabat dekat klan Abu Shahab. Yasser Abu Shahab dari klan Badui Tarabin, berusia 30-an, pernah dipenjara Hamas karena perdagangan narkoba pada Oktober 2023. Saat ini, ia menjadi aktor kunci di Gaza Selatan, menempatkan pasukan di rute konvoi bantuan dekat Karam Shalom untuk mencegah perampasan. Abu Shahab mengklaim Popular Forces lahir dari keprihatinan warga sipil untuk menjaga bantuan sampai ke tangan yang berhak. Dugaan dukungan asing dan proxy war. Ada kabar bahwa Israel diam-diam memasok senjata ke milisi ini sebagai bagian dari strategi melemahkan Hamas. Video yang beredar menunjukkan Ghassan Al-Dahini, tangan kanan Abu Shahab, memegang senapan baru dan peralatan militer lengkap. Rekaman juga menampilkan kendaraan berplat nomor Emirat, mengindikasikan adanya jaringan proksi yang lebih luas. Dugaan muncul bahwa aktor asing, termasuk Abu Dhabi, berperan dalam membiayai dan mempersenjatai kelompok ini untuk memecah belah perlawanan Palestina. Jurnalis Israel Baruhi Yadid bahkan menegaskan adanya dukungan finansial, pelatihan, dan fasilitas rehabilitasi dari Uni Emirat Arab untuk menguatkan milisi ini sebagai pion pasca konflik Gaza. Abu Shahab kini menjadi simbol rumitnya perang proksi di Timur Tengah, berada di persimpangan kepentingan global Netanyahu dan Abu Dhabi. Popular Forces di Rafah Timur dan jejak kelam. Lebih dari 300 pasukan Popular Forces menguasai Rafah Timur. Dukungan Israel terhadap mereka terkuak pada Unit 425. Meskipun menolak bersekutu dengan Hamas, beberapa anggota Popular Forces tercatat meluncurkan roket ke wilayah Israel. Hubungan gelap dengan sel-sel ISIS juga terkuak, di mana salah satu komandan Isam Nabahin, yang dulu berperang dalam pemberontakan Sinai, kembali beraksi di Gaza Selatan setelah lolos dari hukuman mati. Ghassan Al-Daini, putra petempur ISIS, juga muncul sebagai tokoh kunci dan terlibat dalam penculikan tentara IDF Gilad Shalit. Penjarahan bantuan dan balasan dari Hamas. Pada 16 November 2024, Abu Shahab dan pasukannya menyerbu konvoi 19 truk bantuan PBB dan menjarah 98 unit. Abu Shahab mengklaim aksi itu untuk memastikan bantuan sampai ke warga yang benar-benar membutuhkan, sambil menuding Hamas sebagai dalang pencurian terbanyak. Beberapa hari kemudian, pada 25 November 2024, Hamas mengeksekusi lebih dari 20 orang, termasuk kerabat dekat Abu Shahab, karena terlibat dalam penjarahan. Terbaru, Popular Forces mengklaim telah menewaskan 5 anggota Hamas dalam serangan penyergapan. Seorang pejabat senior kelompok itu mengecam Hamas sebagai teroris yang menindas rakyat Gaza. Analisis lanjutan. Konflik Gaza, sebuah cermin perang proksi global.
Apa yang terjadi di Gaza bukan lagi sekadar konflik antara Israel dan Hamas, ataupun sekadar perpecahan internal Palestina. Ini adalah miniatur dari pola perang proksi modern yang semakin terbuka. Kelompok seperti Popular Forces hanyalah pion dalam peta besar geopolitik Timur Tengah, di mana kekuatan global seperti Israel, Uni Emirat Arab, bahkan Amerika dan sekutunya memainkan peran di balik layar. Strategi klasik pecah belah dan kuasai kini berjalan dengan wajah baru, bukan hanya adu senjata, tetapi juga adu pengaruh lewat milisi lokal, penguasaan bantuan kemanusiaan, dan infiltrasi jaringan sosial ekonomi di Gaza. Yang lebih mengkhawatirkan, munculnya kelompok seperti ini menunjukkan bahwa pasca konflik, Gaza tidak otomatis membawa perdamaian, melainkan berpotensi menciptakan fragmentasi kekuasaan, perang antar milisi, dan kekacauan berkepanjangan. Dan jika pola ini dibiarkan, maka Gaza bisa berubah menjadi seperti Suriah versi baru, zona perang abadi, tanpa kepastian kapan akan selesai. Pertanyaannya, apakah dunia akan terus menonton, atau justru diam-diam menjadi bagian dari perang proksi ini? Jika Anda merasa informasi seperti ini penting, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu share video ini. Karena yang terjadi di Gaza bukan sekadar konflik lokal, tapi bagian dari puzzle besar perubahan dunia. Dan kita berhak tahu sebelum dunia ini berubah tanpa kita sadari. Namun yang perlu dicatat, konflik ini bukan hanya tentang Gaza. Ini bukan sekadar soal siapa yang menguasai Rafah, siapa yang memegang senjata lebih banyak, atau siapa yang menang di jalan-jalan Gaza Selatan. Yang terjadi di hari ini adalah perang narasi. Perang tentang siapa yang berhak menentukan masa depan Palestina. Israel memanfaatkan kekuatan milisi seperti Popular Forces untuk memecah kekuatan Hamas. Tapi pertanyaannya lebih besar dari itu. Setelah Hamas, lalu apa? Apakah Gaza akan benar-benar menjadi lebih aman, lebih damai, atau justru akan menjadi Somalia baru? Atau mungkin seperti Libya, di mana kekuasaan dipecah-pecah menjadi kerajaan kecil milisi bersenjata yang saling bertarung demi sumber daya, pengaruh, dan kekuasaan? Karena yang terlihat hari ini adalah pola yang sama, satu kekuatan dijatuhkan, kekuatan baru tumbuh. Tapi bukan perdamaian yang datang. Yang datang adalah kekacauan yang lebih terorganisir. Ada bahaya lebih besar yang sedang menunggu. Popular Forces hanyalah permulaan. Setelah Abu Shahab, bisa jadi akan muncul Abu Shahab versi baru. Nama berbeda, bendera berbeda, tetapi skenario tetap sama. Kekacauan dijadikan alat untuk membangun peta politik baru. Dan yang lebih mengerikan, ini bukan cuma soal Gaza, Yemen, Lebanon, Suriah, Irak, Libya, bahkan Sudan. Semua memiliki pola yang sama. Bayangkan, dalam satu dekade terakhir, seluruh kawasan Timur Tengah berubah menjadi laboratorium perang proksi. Satu demi satu negara jatuh, bukan karena kekuatan luar saja, tetapi karena kekuatan dalamnya dihancurkan oleh jebakan konflik internal, suap politik, infiltrasi militer, dan perang saudara berkepanjangan. Dan siapa yang diuntungkan dari semua ini? Mereka yang menjual senjata, mereka yang menjual bantuan, mereka yang membangun kembali, sekaligus yang menghancurkan. Sementara rakyat biasa, anak-anak Gaza, perempuan-perempuan Rafah, para lelaki yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, mereka hanya menjadi angka statistik. Menjadi berita sebentar, lalu dilupakan dunia. Kalau hari ini Gaza bisa dipecah-pecah, menjadi kantong-kantong kekuasaan milisi, maka jangan kaget jika skenario ini akan dipakai di tempat lain. Bahkan di luar Timur Tengah, di Afrika, di Asia Tengah, bahkan mungkin di Asia Tenggara. Karena pada akhirnya ini adalah sistem perang tanpa akhir. Sistem di mana perang adalah bisnis, di mana kehancuran adalah peluang, dan di mana penderitaan manusia hanyalah efek samping dari peta kekuasaan yang disusun di meja-meja elit global. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa yang bisa bertahan hidup di dunia yang terus dijadikan medan perang tanpa ujung? Dan ingat, ketika Anda menonton ini, sadarilah Anda sedang menyaksikan sejarah yang ditulis ulang. Bukan oleh mereka yang membawa damai, tapi oleh mereka yang membawa senjata, uang, dan kebohongan atas nama perdamaian. Karena dunia tak akan pernah sama lagi, pastikan Anda tidak ketinggalan fakta-fakta yang tak diungkap media arus utama. Klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu sebarkan video ini. Karena satu-satunya cara melawan kebohongan adalah dengan menyebarkan kebenaran.